ada angin gitu masuk ke otak, terus kayak hembusan gitu Kak Masuk Irfan. ke otak angin? Iya. Seperti Iya ya mungkin seperti ya. terus bagian telinga ini tuh kayak nyengkrem gitu, terus di gigi nyengkrem, seluruh tubuh Nyengkrem nyengkrem. tuh gimana sih? Kayak di gini Kayak nih, ada yang dicengkram. mencengkram, kayak ada yang megang gitu. Iya. Kalau di sini kayak ngecekek gitu. Iya. Kalau di sini kayak mau Iya gitu tuh. Hari ini kita akan berbicara mengenai tanda-tanda orang munafik. Nih ibu-ibu pengajian pasti tahu semuanya ya. Ada berapa tandanya ibu? 3. Yang satu, jika bicara dia bohong. Yang kedua, jika berjanji dia ingkar. Yang ketiga, jika dia diamanati dia khianat. Itu 3, tapi kadang-kadang kita tidak sadar. Bohong sudah jadi kebiasaan. Janji insya Allah, pada insya Allahnya juga lebih ke Untuk enggak. menutupi Pada enggaknya. insya Allah itu harusnya lebih ke iya ya Ustaz ya. Silakan Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, memang munafik itu salah satunya yang harus sedih. Saya ceritakan bahwa penghuni neraka itu salah satunya memang orang munafik. Ya Allah. Jadi memang harus diketahui bahwa banyak cerita tentang orang munafik, yaitu benar bahwa dia seorang muslim tapi dia mengingkari. Ya tadi sudah, jika bicara bohong, berjanji dia mengingkari, jika diberi amanah, sudah, nggak jalanin. Ya, tidak bisa bertanggung jawab, salah satunya itu. Dan itu tidak usah mencari untuk orang lain. Nggak usah mencari orang lain. Untuk diri sendiri aja dulu. Itu akan menjadi lebih baik ya, diri sendiri. Jadi kalau mamanya kita itu diberi amanah, ya cobalah belajar untuk bertanggung jawab. Betul. Sekecil atau sebesar apapun amanah tersebut ya Ustaz. Iya benar. Jadi itu jelas. Kemudian ya berjanji ya banyak iyanya daripada enggak. Kecuali memang berjanji untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Boleh itu insya Allah, untuk tidak itu boleh. Silahkan berjanji untuk diajak melakukan sesuatu perbuatan maksiat boleh. Kelihatan ya masih. Ayo ikut deh, kok itu orang pintar. Iya. Iya. Tapi enggak apa-apa kok itu ya. Enggak apa-apa kalau itu benar, boleh enggak. Boleh itu menolak ya. Itu sama seperti mamanya kita disuruh menghormat kepada orang tua, wajib ya. Kita menghormat dengan orang tua kan wajib. Tetapi kalau kita itu diajak oleh orang tua melakukan perbuatan syirik, kita boleh menolak. Tapi dengan kata-kata yang baik. Betul. Ini cara-cara Allah kan seperti itu. Ya kadang-kadang bingung, satu sisi ingin hormat pada orang tua, mengikuti apa perintahnya. Tapi kalau ketika perintahnya itu menyalahi aturan agama, ya kita jangan nurut tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, benar. Jadi benar-benar dengan cara yang baik, bukan dengan membentak, bukan dengan menghardik, bukan dengan kata-kata yang kasar, enggak, dengan cara-cara yang baik. Karena Rasul Muhammad juga beliau pada waktu diajak oleh orang kafir, pada waktu itu diceritakan dalam Quran, memang disuruh menolak oleh Allah Ta'ala, tapi dengan kata-kata yang baik juga sama. Jadi sebenarnya orang muslim itu harusnya identik dengan sesuatu yang selalu baik. Berakhlak mulia seperti Rasul Muhammad. Iya benar. Betul. Seperti itu. Jadi bukan kita itu maunya mohon maaf nih. Kita muslim merasa itu benar, kemudian udah merasa benar akhirnya melihat orang lain tuh semuanya salah di hadapan kita, ya nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi banyak hal yang harus kita ketahui tentang diri kita sebagai seorang muslim. Umpamanya salah satunya bahwa kita memang tidak boleh mengejek agama orang lain. Ya memang itu ada, jadi udah biarin aja ya. Lakum dinukum waliyadin. Itu untuk memilih istilahnya. Kalau mengejek ya jelas. Wala tasubul ladina yad'una min dunillah. Jadi istilahnya bahwa kita tidak boleh mengejek sesembahan mereka yang menyembah bukan kepada Allah Ta'ala. Jadi nggak boleh itu memang mengejek. Jadi kita
bukan itu namanya toleransi, itu sudah perintah. Jadi bukan toleransi. Ya, ya, ya. Itu udah perintah, kita udah diperintahkan. Jadi umpamanya saya nggak perlu ada, mohon maaf nggak perlu ada kata toleransi, udah perintah Allah untuk kita. Udah, iya, saling menghargai, ya, udah. selalu menghargai, udah cukup. Ya, ya, Itu ya. bukan toleransi, udah perintah Allah istilahnya. Gitu. Ya, sebetulnya kita sudah terbiasa dengan hal itu. Dan mengenai daya tarik pada umat yang lain, kita tunjukkan akhlak yang mulia. Iya. Sampai mereka tertarik bertanya mengenai agama kita, Agama kita kita jelaskan baru ya. jelaskan baru. Memang kita itu rahmatin lil Lil alamin. Ya, jadi begitulah harus kita kerjakan. Jadi cuma dalam sehari-hari kita sendiri juga masih ada, itu tadi temanya kita, masih ada bohong kan gitu ya. Masih ada kalau berjanji ya begitu-begitu itu. Jadi 3 hal tadi harus perhatikan ya, ketika kita berbicara jangan berbohong. Iya, belajar Ketika untuk kita berbohong. janji langsung tepati, dia amanati langsung amanah. Lama-lama orang, wah ini mulia sekali akhlaknya. Iya, gitu. Dari 3 hal itu Dari saja. 3 itu saja kita kerjakan sehari-hari gitu. Suami istri juga sama. Kalau mamanya si suami tanya, ayah dari mana kok sudah 2 minggu ini pulangnya kok malam terus sih ya? Pulang kok jam 12 malam, jam 1 malam. Dia harus jujur. Mah, mau jujur nggak? Boleh. Aku tuh main ke karaoke, wah mencak-mencak gitu. Kayak beberapa hari yang lalu ada. Ada kemarin suami istri ke sini. Suaminya akhirnya ngaku kalau selama ini dia karaoke dan baru ngakunya di sini. Jadi selama ini istrinya nggak pernah tahu. Kasihan istrinya. Aduh. Tapi alhamdulillah sih sabar, dan itu kejujurannya kita hargai juga ya. Iya, jujur tapi nggak enak. Ya. Jadi Yaudah. ya seperti gitu Mudah-mudahan ya. kita bisa saling mengingatkan dengan sering berkumpul dan orang-orang saleh seperti ini, Ustaz ya. Tapi bentar, saya akan mencoba menerangkan. Silakan, Ustaz. Persoalannya itu bukan ke karaoke jelek loh ya. Kita nggak Iya, bilang tadi, begitu iya. loh ya, yang ini. Bukan berarti Ustadz nih, ini loh dikira semua karaoke jelek. Bukan, saya hanya cuma bilang ke karaoke, saya nggak tidak jelek. Tapi kalau yang kemarin kan emang ngaku Lah, ke emang karaoke ngaku, ke ditemenin sama karaoke. perempuan-perempuan muda. Lah ya itu masalahnya Iya, kan iya, gitu. iya. Jadi kita tidak cerita karaoke itu jelek. Yang bercerita itu mereka bukan kita. Betul. Ya udah. Tapi kita kemarin juga menghargai kejujuran dari sang suami tersebut, mengaku depan umum seperti ini berarti ada itikat baik untuk Iya. merubah diri sendiri Iya, ya. benar. Oke Ustaz, terima kasih, dan kita akan kembali pemirsa dengan beberapa pertanyaan mungkin yang akan diajukan oleh jamaah yang hadir di studio ini. Ibu yang pertama silakan. Baju kuning. Sebentar. Apa Ibu? Ibu ngomong apa? Ulang Ibu. Pan ganteng banget. Terima kasih. Kan kok nggak pakai mikrofon nggak kedengeran. Iya, promosi. Promosi diri. Tapi sayang sudah ada. Saya udah anak mau 5 Sudah anak mau 5. Sedikit. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni dari Majalengka, Teleni ya. Umur berapa Teleni teh? 23. 23. Sudah berkeluarga atau belum? Belum. Belum? Insya Yaudah. Allah. Mau? Depan, iya. Alhamdulillah. Tahun ini, tahun 2019? Iya. Wah, bawa nggak calonnya? Lagi tugas Oh, lagi tugas Iya. di mana? di Papua. Oh, di Papua. Waduh. Atau nanti kalau sudah menikah pindah ke Papua juga? Iya, insya Allah. Insya Allah ya. Iya. Turut suami ya. Iya. Masalahnya apa, Teh Leni? Masalahnya gini ya, Pak Ustadz, kepala belakang tuh kayak ada yang narik, terus kadang-kadang ada angin gitu masuk ke otak, terus kayak hembusan gitu Kak Masuk Irfan. ke otak angin? Iya. Seperti ya Iya, mungkin seperti ya. terus bagian telinga ini tuh kayak nyengkrem gitu, terus di gigi nyengkrem, seluruh tubuh Nyengkrem nyengkrem. tuh gimana sih? Kayak di gini. Kayak ada yang dicengkram. mencengkram, kayak ada yang megang gitu. Iya. Kalau di sini kayak ngecekek gitu. Iya. Kalau di sini kayak mau Iya gitu tuh. ah, Nah, gini. Rambut. berasanya. Iya, berasanya. Oke. Terus kalau nguap itu ada detak jantung tuh di dalam ini tenggorokan, Hah? tengah-tengah gitu. Kalau lagi nguap, Iya, kerasanya tuh deg 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 gitu. ya kalau deg 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 gitu. Iya, kalau lagi nguap Iya, gitu. heeh. Kayak ada yang ngejenggung gitu, nggak enak Kak Irfan. Ah, Iya. kalau itu kayak ada yang ngejenggut juga. Iya, rambut. Rambut. Ya kalau misalkan mandi ya tengah malam terus gigit. Ngapain taman di tengah malam? Iya kan
tahajud gitu. Oh tahajud. Mandi? Iya mandi dulu. Loh? Iya biar Nggak dingin ya teteh? enggak. Biar cenghar gitu? Biar bagus aja gitu buat peredaran darah. Oh gitu gitu, kan, iya. cenah ya. Mandi tengah malam apa yang dirasa itu? Itu apa sih merinding gitu tuh. Oh tiris, meureun eta mah dingin. Tiris ya. Dingin tapi merinding Iya bawaannya. merinding gitu. Terus? Terus Leni suka ke orang pintar, ke Ngapain ya, ustad Teteh? gitu. Ya katanya tuh coba aja ke itu dulu Kata ke siapa ustad. itu? Ya kata mama, kata bapak gitu. ke dukun juga pernah di mantra-mantrain dengan air. Gara-gara kondisi yang tadi seperti tadi itu? Sebelumnya. Nah sebelumnya ke sana tuh kenapa? Dalam rangka apa? Iya buat ngebersihin aja kata calon Leni kan katanya ke ustad jenah buat ngebersihin suka ngelamun gitu kan. Dibersihin badannya tuh kayak dikecekek gitu. Oke, jadi awalnya itu cuma disarankan untuk membersihin diri, Iya, takutnya takutnya ada ada isinya. isinya. Padahal nggak berasa apa-apa. Enggak. Setelah dari orang pintar justru berasa ini kayak Iya, dicekik, ini iya. kayak dicengkrem, Iya. ini ada kayak ditarik, Iya. ada angin ke otak. Iya. Sebelumnya padahal enggak. Enggak, Kenapa ya? enggak tahu. Oke. Terus itu sudah kejadian berapa lama? Ya 3 bulanan sih. 3 bulanan. Kalau ke dukun sih udah hampir 3 tahun dari kuliah. Oh, ini yang tadi Ustadz sampaikan bahwa ketika orang tua meminta, calon suami menyuruh, nggak taat gimana gitu Ustadz. Padahal sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan ajaran agama gitu Ustadz ya. Iya sih benar. Jadi ya kalau orang biasa susah, nanti kalau dibilang nggak taat nanti malah dikira Iya, durhaka sama orang durhaka. tua gitu cenanya. Iya. Tapi yang ngerasain kasihan Leni. Iya, sekarang Ngamalin udah. sih Kak Irfan. Ngamalin apa aja itu? Ya nggak tahu ayat Al-Quran tapi nggak tahu isinya apa. Sebentar, tulisannya Arab. Arab. Ayat Al-Quran atau Iya, bukan? Al-Quran. Ayat Al-Quran. Terus kesini Leni males banyak banget gitu yang harus dibaca 1000, hampir 1000 kan, males apa gitu kan. Jadi kesini sih enggak. Barangkali itu jadikan ilmu dalam diri Leni. Mohon Pak Ustadz pengen dibersihin, Leni pengen ke akidah yang benar. Subhanallah. Pengen benar-benar Amin, istiqomah. Amin. Amin. Sampai kayak gini. Betul, jadi melihat acara ini jadi tersadar ya, jangan-jangan Iya. apa yang dilakukan selama itu musyrik, Iya, musyrik dosa salah. besar, betul? Ya. Iya, ini kesadaran diri Iya, sendiri. Ustaz. alhamdulillah. Ya seneng kalau sudah begitu, Mbak Leni. Mbak Leni Marlina. Mau dibersihin beneran? Beneran. Serius? Serius. Mau belajar untuk lurus di jalan Allah Ta'ala? Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi kalaupun umpamanya baca Quran, sudahlah bacanya lillahi ta'ala dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai Nas, ulang lagi kalau udah khatam. Seperti itu, nggak usah yang aneh-aneh. Karena memang Al-Quran itu petunjuk, tinggal kita itu nanti baca Allah itu maksudnya bagaimana, ya sudah itu petunjuk bagi kita. Jadi jangan umpamanya baca ini sekian ribu kali, akhirnya itu menjadi salah, nantinya menjadi ilmu. Kenapa? Kita harus bisa membuktikan itu ada yang bisa mampu melihat dan bisa bercerita. Dan orang itu bukan orang sembarangan yang bisa melihat, bukan orang yang kemarin sore yang baru melihat atau orang anak indigo yang melihat, indigo sama aja. Indigo itu ya main, dia nggak akan bisa melihat seperti hal-hal yang istilahnya itu berhubungan dengan akidah istilahnya. Ya. Tapi bagus Mbak Leni. Saya akan coba bantu. Saya akan bantu kalau memang itu ilmu itu tidak manfaat, saya akan mencoba untuk menghilangkan. Kemudian kalau memang itu ada amalan yang memang tidak ada tuntunan dalam syariat Islam, saya akan bantu untuk mengeluarkan. Siap? Siap. Insya Allah ya? Insya Allah. Bismillah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Aminkan doa saya Mbak Leni. Ibu-ibu aminkan doa saya dan juga pemirsa di rumah boleh mengaminkan kasus-kasusnya mirip seperti Mbak Leni. Mudah-mudahan doa kita dijabah Allah. Amin. Maha Mbak Leni. Masih sih di ini sedikit lagi nih di telinga, terus di otak kayak keras gitu. Barusan tuh. Tadi dilihat kayak dijenggut-jenggut gitu, ditarik-tarik gitu. Iya kayak ada, pokoknya
kayak ada yang Narik. narik gitu. Iya tadi juga. Ya Bu ya, lihat ya Bu. Agak sedikit enteng sih belakang sama seluruh badan. Bisa berdiri nggak? Bisa. Nanti Bu. Ada perubahan dari yang sebelumnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah agak sedikit enakan, cuman sedikit lagi sih di bagian otak. Berasanya masih justru mengeras. Iya, Tadi? cuman kayak ada yang bulatan gitu tuh di sini. Berat, Berasanya. berat ya. Tadi sebelumnya gimana? Sebelumnya seluruhnya berat. Tapi sekarang jadi terpusat di otak gitu. Iya, terpusat di otak. Di otaknya berasa seperti ada lingkaran, kayak ada batu gitu istilahnya ya. Gitu Bukan atau gimana? kayak ini aja, kayak bulat gitu ini. Kayak apa sih ya? Iya, iya. Gitu. Kayak ada sesuatu gitu. Iya, ada sesuatu Keras gitu. tapi. Keras. Kayak mau dijambak gitu teh juga. Oh, iya, iya, iya. iya. Kayak ada paku gitu mungkin? Bukan. 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 Buletan. Bulatan iya Bulet kayak aja di bulatan. dalam kepala gitu. Bulatan Oh iya, gitu? di dalam Itu tempatnya kepala. mereka mau keluar di situ, titik itu. Kayaknya dulu Mbak Leni juga ada suatu yang dipikirkan yang agak berat yang pada waktu itu belum ketemu solusinya kali ya. Iya. Saya nggak tahu persis mikir masalah apa. Iya. Ada masalah Ada. apa coba? Ada. Masalah apa? Ya banyak sih. Gak bisa disebutin. Ya paling dominan itu sama pasangan. Calon pasangan ini. Iya. Calon. Berarti harus Karena cemburu banget tuh siapanya? si AA-nya. Si A-nya Iya. cemburuan. Cemburu banget. Kalau Leni kan lagi sama pasien, jangan deket-deket, jangan ini. Ya Allah kan ini tugas saya gitu kan. Kamu juga kan punya tugas, saya punya tugas masing-masing kan udah ada tanggung jawabnya itu kan. Iya, iya. Yang penting kita di sini dalam koridor yang benar gitu kan, nggak macam-macam, nggak aneh-aneh. Iya. Tapi tetap gitu cemburuan. Jadi Sudah dibicarakan belum itu teh? udah si A jangan kayak gitu kan. Tetap jadi Leninya tuh kesel banget. Kok bertahun-tahun dari kuliah sampai sekarang gitu Oh, kan udah udah lama 5 deketnya. tahun iya. Ah. Udah 5 tahun hubungan gitu kan. Jadi kesel banget. Iya. Ya udah. Coba kalau memang sekarang seperti itu begini aja, diganti ya. Sekarang diganti Mbak Leni. Biarkan beliau seperti itu tapi Mbak Leni nggak boleh kesel, biasa aja. Udah Nah, anggap kalau- aja karakternya. Anggap kecemburuan itu karena bogoh, karena suka, karena cinta. Ya enggak gitu-gitu juga Kak Ya enggak, Irfan. dibawanya gitu. Dibawanya supaya nggak gitu, kesel. Jadi gitu gini, maksudnya. pas ketika cemburu, cie bogoh gitu. Dibawa resep, dibawa senang ya. Ya makanya Leni udah mending nikah aja daripada kayak gini LDR capek kata Leni gitu. Siapa yang minta nikah? Leni. Oh bagus. Oh iya. Capek Pak Ustadz gitu kan Dicurigain dicemburin terus, terus. ya. Iya nggak apa-apa. Tapi intinya Mbak Leni jangan jengkel. Udah nggak apa-apa, biarin Iya aja. jengkel banget. Nanti sudah menikah pun, misal itu sudah karakter akan tetap cemburuan. Tapi Kak Irfan kalau misalkan lagi cuti, nggak kayak gitu, nggak tahu gitu. kenapa. Kata Lita, punya ilmu ya, jadi ilmu marah gitu. Kok suujon sih kata A tuh. Iya barangkali kan, A kan kayak gitu aja terus sama Kasep Neng. nggak A-nya? Enggak. Enggak lagi. Saya tanya ganteng enggak kata dia. Tapi baik lah ya. Allah. Alhamdulillah. Baik. Ya udah kalau dia cemburu anggap aja dia memang lagi cinta banget gitu ya. Iya Kak Irfan. Jangan kesel kata Iya. Ustaz, karena kalau Iya kesel jangan kesel, ini masih ada. Coba Tuh. coba sekarang tenang, mikir yang saya mau nasihati nih. Coba karena Allah Ta'ala kecemburuan beliau ini, calonnya Mbak Leni ini, anggap itu sekedar bumbu biasa ya. Asal tidak, mohon maaf nih, tidak main tangan, tidak kata-kata kasar, hanya ngomong, jangan begini dong, itu mah biasa aja. Kira-kira Mbak Leni mau nggak cemburunya beliau itu dianggap sebagai apa namanya? Bumbu aja biasa, tidak, karena beliau tidak marah dalam arti yang marah beneran. Mau nggak? Hanya itu aja. Mau. Dan jangan itu menjadi tolok pikiran Mbak Leni mau kesel atau Mbak Leni mau melakukan sesuatu yang tidak baik. Jangan itu tolok ukurnya. Paham? Mau nanya Pak Ustadz, kalau misalkan kan Leni pengen kerja, disuruh kerja tuh sama Ate nggak boleh yang jauh, harus yang deket. Kalau pengalaman kan Kak Irfan di mana aja ya. Iya. Kata Bapak boleh yang jauh-jauh, kata A nggak boleh. Kalian itu kesel gitu, nurut ke siapa Kalau gitu. ketika Ya, tetangga aja kalau dekat. Kalau yang sepengetahuan saya, ketika sudah menikah, prioritas taat kepada suami. Ya,
orang tua juga harus kasih pengertian. Sekarang sudah tata sama suami gitu ya Leni ya? Betul? Betul. Nah, tadi masa cemburu gitu sudah ikhlas, Ikhlas. nerima apa adanya A. Iya. Kalau enggak mau Harus orang lain belajar. aja tuh lah. Ya Gak kalau mau ada kan? yang mau, Gak mau. ya kalau ada yang mau boleh aja. Jangan gara-gara gitu. Kesannya gara-gara gak ada yang mau lagi udah deh Mas ya. Iya Yakin sih. kan jodohnya itu? Yakin Harus sih. yakin, atuh. Yakin. Tapi kan kalau jodoh ya tergantung Allah juga. Iya betul, tapi maksudnya jangan kau diawali dengan ragu-ragu, Ya kasihan. jangan, A-nya. jangan ragu. Kalau bismillah Ya, udah kalau bismillah, ini mah enggak. bismillah Ya, lah. oke. Nah sekarang saya mau tanya, bener nih, belajar ikhlas menerima kecemburuan si calonnya Mbak Leni itu semata-mata diterima karena Allah Ta'ala mau nggak Mbak Leni?